Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat. Nah, anak-anak silahkan mengisi daftar hadir di Google Form yang linknya sudah Bu Yuli berikan di grup WA nggih. Nah, anak-anak nggih, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Yuli pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Yuli ya tak bosan-bosan mengingatkan anak-anak agar menjaga kesehatan badan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa anak-anak? Ya menggunakan masker, kemudian ya jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, anak-anak semangatkah dalam belajar? Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat. Semangat, dan selalu semangat. Nah, anak-anak, ya, mari semua berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak nggih, masih ingatkah dengan pembelajaran minggu yang lalu? Ya, kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang cara membuat kerajinan dari tanah liat. Apa saja yang kita siapkan? Ya, yang pertama kita menyiapkan tanah liat. Kemudian yang kedua, kita juga menyiapkan triplek sebagai alas. Yang ketiga, kita membuat rancangan. Baru yang keempat, kita membuat kerajinan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ya di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran keempat. Kita akan belajar tentang teks yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Kita juga akan belajar tentang bangun ruang. Kita nanti juga akan belajar tentang cara membuat kerajinan dari plastisin. Nah, anak-anak coba baca bacaan yang ada di sini ini, yaitu asap penyebab polusi udara. Nah, dalam bacaan tersebut ya, informasi apa yang anak-anak dapat? Ya, bahwa asap kendaraan bermotor tadi menyebabkan adanya pencemaran udara. Nah, ya,
Coba, bisakah anak-anak menentukan kosakata yang ada pada bacaan? Ya, hiruk pikuk itu artinya ramai, sedangkan polusi itu pencemaran, asap itu uap. Nah, anak-anak nggih, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di sini ini. Ya, ini gambar tentang apa? Ya, ini adalah gambar tentang kendaraan bermotor ya yang mengeluarkan asap. Nah, informasi apa yang terdapat dalam gambar? Ya, bahwa asap kendaraan bermotor ini menyebabkan polusi udara. Nah, asap kendaraan bermotor ini juga bisa menyebabkan apa? Sesak nafas, yaitu bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu juga bisa mencemari lingkungan dari asap kendaraan tadi, nggih. Nah, ya, kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, coba bisakah anak-anak menyebutkan contoh-contoh bangun ruang? Iya, contoh bangun ruang itu ada balok, ada kubus, kemudian ada, selain itu apa? Ya, kerucut, kemudian ada tabung. Nah, kalau di rumah, contoh-contoh bangun ruang yang kalian temui apa saja? Ya, ada yang namanya itu ya tempat tisu, tempat minum, itu termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu apa, anak-anak? Ya, bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Sedangkan bangun ruang di sini memiliki rusuk, sisi, titik sudut. Nah, anak-anak, ya, coba amati gambar di sini ini. Ini adalah gambar balok. Balok merupakan salah satu contoh bangun ruang. Untuk memahami anak-anak tentang bangun ruang, sekarang ya, coba perhatikan video yang ada di sini ini. Teman-teman, apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang? Bangun ruang diartikan sebagai bangun yang memiliki ruang di dalamnya. Bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Lalu, apa saja contohnya? Ayo kita cari tahu bersama. Teman-teman, pernahkah kamu melihat benda ini? Apa nama benda ini? Ya, ini adalah kardus. Kardus merupakan contoh dari bangun ruang. Kardus tersebut membentuk bangun ruang yang disebut balok. Ayo kita cari tahu bagian-bagian dari balok. Balok memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Ayo sekarang kita cari lagi contoh benda-benda di sekitar kita yang membentuk bangun ruang. Nah, teman-teman pasti pernah bermain ular tangga dan menggunakan benda ini. Apa nama benda ini? Ya, benar sekali. Ini namanya dadu. Dadu merupakan contoh benda yang berbentuk kubus.
Bagian-bagian kubus terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Teman-teman, kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, banyak sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimiliki kubus sama dengan yang dimiliki balok. Selanjutnya, teman-teman, pernahkah melihat benda ini? Ya, ini adalah tenda. Bentuk tenda sama dengan bentuk bangun ruang, yaitu prisma, di mana tenda tersebut merupakan bentuk prisma segitiga. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bangun prisma. Ayo amati dengan seksama. Bangun ruang yang berbentuk prisma memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Selanjutnya, ayo amati gambar berikut ini. Apakah rumah kamu juga memiliki atap seperti gambar tersebut? Berikut ini adalah gambar atap yang berbentuk limas. Ayo amati bagian-bagian dari bangun ruang yang berbentuk limas. Bangun ruang berbentuk limas di gambar merupakan 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang bangun ruang. Ternyata bangun ruang memiliki 3 bagian utama, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Contoh bangun ruang seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Ya. Nah, anak-anak setelah melihat video tadi, bisakah menentukan ya rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Ya. Rusuk pada balok itu ada berapa? Ya, rusuk pada balok itu ada 12, sedangkan sisinya ada berapa? Ya, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Nah, anak-anak ya, tadi kita sudah belajar tentang bangun ruang. Sekarang ya, coba dari kendaraan bermotor tadi, kita bisa membuat kerajinan dengan menggunakan plastisin. Ya, bagaimana tata caranya? Ya, coba ya, perhatikan. Yang pertama, kita mau membuat apa? Misalnya kita mau membuat kendaraan bermotor. Yang kita perlu siapkan ya, kita menyiapkan plastisin terlebih dahulu. Setelah kita menyiapkan plastisin, kita memotong plastisin tadi sesuai yang kita inginkan. Nah, baru nanti sesuai kita inginkan ya, misalnya berdasarkan warna-warnanya. Nah, baru kita membentuk plastisin sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita nanti juga menghaluskan dan meratakan sesuai yang kita inginkan. Baru deh hasil kerajinan dari plastisin sudah jadi. Nah, anak-anak, bisakah anak-anak membuat kerajinan dari plastisin?
Ya, nanti tugasnya anak-anak membuat kerajinan dari plastisin. Nah, hasilnya nanti bisa difoto. Setelah difoto, dikirim ke WA kelas. Oke, anak-anak ya, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form, yang linknya sudah Bu Yuli berikan di grup WA, nggih. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Ya. Nah, kita tadi telah belajar apa saja? Ya, kita belajar tentang teks yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Kita juga belajar tentang bangun ruang. Kita juga belajar tentang cara membuat kerajinan dari plastisin. Nah, sekarang ya anak-anak, Bu Yuli ingatkan agar mengerjakan soal yang ada di LKPD, linknya juga sudah Bu Yuli berikan di grup WA. Jangan lupa dikerjakan nggih, nanti hasilnya juga dikirim lewat WA, tapi jangan WA ya kelas ya, WA ibu sendiri nggih. Kemudian ya anak-anak jangan lupa anak-anak selalu membantu orang tua ya semampunya. Ya misalnya anak-anak bisa membantu dengan cara menyapu lantai, kemudian mencuci piring, kemudian apalagi membersihkan kaca, jendela misalnya. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, ya, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Ya, Bu Yuli pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.